Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKP 3 dengan judul Perencanaan Sistem Informasi Kepegawaian pada PT Metra Duta Lestari yang beranggotakan saya Koirul Nurzali, NPM 2019 4350 2308. Selanjutnya sebelah kanan saya. Dan saya Selamat Idul Fikri, NPM 2019 4350 2302. Selanjutnya saya Muhammad Irman Hafiz dengan NPM 2019 4350 2331. Selanjutnya Saya Wildan Ramadan dengan nomor NPM 2019 4350 2235. Saya Lena Zaskia dengan nomor NPM 2019 4350195. Saya Rizky Azrial dengan NPM 2019 4350 2280. Sekian hasil perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang isi program yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 KKP Pemrograman Visual dengan bertemakan Rancangan Sistem Informasi Kepegawaian PT Metra Duta Lestari. Berikut implementasinya. Oke, di sini kita akan membuat aplikasi yang tadi sudah dijelaskan. Memang aplikasi yang kita buat ini belum sepenuhnya sebagai aplikasi kepegawaian, karena untuk aplikasi yang kita buat pada saat ini adalah aplikasi untuk bagian pencatatan kehadiran. Untuk catatan kehadiran, kita hanya saat ini yang baru tersedia hanya 2 modul. Satu modul pencatatan kehadiran dan kedua adalah modul user dulu. Jelas akan dijelaskan oleh Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Zaskia dengan nomor NPM 2019 435 0195. Saya akan menjelaskan pada halaman pertama. Di sini ada username. Halaman pertama login. Yang pertama username, kita tulis username atas nama Khairul 123. Kemudian kita masukkan password. Kita coba menggunakan password yang salah. Kemudian klik button login. Nah, di sini salah kata. Kemudian kita akan mencoba menggunakan password yang benar. Kemudian klik button login dan di sini sukses. Selanjutnya kita akan memasukkan password yang benar. Kemudian klik button login dan di sini akan muncul sukses. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Mamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Idul Fikri, NPM 2019 4350. Menyambung dari rekan saya Laila Zakia, tampilan berikutnya ketika kita lalu admin login, maka di sebelah kanan keluar tanggal, bulan, lalu tahun, terus ada welcome, Khairul selaku admin, dan IT divisi.
Today record, no record belum keluar karena kita belum melakukan check-in. Lalu kita coba untuk melakukan check-in. Nah, ketika sukses melakukan check-in di tanggal tersebut, maka keluar waktu dan jamnya. Sebelumnya, jika kita melakukan check out, maka akan keluar juga waktu dan tanggal keluarnya. Nah, ini setelah di check out, maka waktu, tanggal, dan jam keluarnya sudah ada semua. Mungkin selanjutnya dilanjut oleh moderator teman saya, Rizky Ajrial. Oke. Berikut tadi adalah flow alur untuk user yang berawal dari login, karena kita punya dua role system di sini. Yang satu login sebagai user, yang satu lagi sebagai admin. Nah, yang sebelumnya dijelaskan itu adalah role sebagai user. Aktivitas user itu dari login hanya check in dan check out. Oke, untuk berikutnya kita akan mendemonstrasikan flow untuk sebagai flow untuk admin yang akan dijelaskan oleh Ilman. Nah, di sini saya Muhammad Ilman Hafiz dengan NPM 2019-4350-2331. Saya menjelaskan ini untuk masuk melewati admin ya, dengan mengetikkan username kita Ski88. Kita tes dulu yang password salah ya. Nah, ini kalau password salah, jika benar dia akan sukses login dan berhasil masuk. Di sini kita masuk ke tim, selanjutnya ke moderator kita Rizky Serial. Oke, untuk selanjutnya ini kita sudah masuk di halaman administrator. Di halaman administrator ini kita punya dua menu, karyawan dan teams. Lalu untuk jelasnya karyawan dan teams ini adalah karyawan dan teams ini punya hubungan, yaitu setiap karyawan untuk menentukan untuk menentukan jam masuk dan jam keluarnya karyawan itu ditentukan berdasarkan tim, bukan berdasarkan waktu general yang sama untuk masing-masing karyawan. Jadi di sistem yang kita buat ini untuk penggunaan untuk menentukan jam keluar maupun jam masuknya di karyawan itu berdasarkan tim. Oke. Untuk penjelasan tim secara detail bisa dijelaskan oleh Pak Wildan. Silakan. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Ramadan dengan nomor NPM 2019-4350-2235. Saya akan menjelaskan tentang form tim, yaitu untuk mendaftarkan form divisi. Di kolom pertama kita masukkan nama tim. Contohnya kita masukkan tim HRD.
di kolom kedua yaitu penentuannya per satu minggu, itu ada berapa hari, dan di kolom ketiganya kita tentukan berapa hari kerja itu setiap hari. Lalu kita coba simpan data sukses. Berikutnya mungkin kita bisa ubah juga. Data sukses diupdate. Demikian penjelasan saya tentang pendaftaran atau form tim ini. Berikutnya akan disampaikan oleh moderator, Pak Rizky, silakan. Oke, untuk tadi itu penjelasan mengenai tim. Nah, di sini tim ini kan ada total schedule atau mungkin di sini kan ada tulisan total schedule. Nah, total schedule ini apa sih? Dan kenapa ketika kita klik dia itu nggak muncul? Total schedule itu dia fungsinya adalah jumlah schedule dalam satu tim. Nah, apa sih jumlah schedule dalam satu tim itu? Itu tuh untuk menentukan hari dan jam check-in dan jam check-out. Karena masing-masing schedule atau masing-masing tim itu kan dia punya schedule yang berbeda-beda. Misal dari tim IT Division untuk hari Senin, di sini dia check-in jam 7.30 dan jam check-out adalah jam 16.30. Nah, jadi penjelasan tentang schedule ini mungkin lebih detailnya bisa dijelaskan kembali oleh rekan saya, Hoirul, silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Rizky. Perkenalkan nama saya kali ini akan tentang form schedule, melakukan perschedulan terhadap divisi. Jadi contohnya dari divisi yang tadi kita buat itu ada divisi marketing. Misalkan kita pilih divisi marketing untuk harinya ini, contoh di hari Senin. Di hari Senin kita bisa mengatur dia masuk di jam berapa dan pulang di jam berapa. Itu jika sudah kita simpan. Ya, itu adalah gambaran aplikasi yang sudah kami buat secara detail, secara penggunaannya secara detail. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi teknikalnya, dari sisi pemrogramannya, dari awal database, relasi-relasinya, sampai sisi code-nya. Oke. Ya, di sini kita total punya 5 database, yaitu ada database KATIM. Ini fungsinya untuk isinya ada data-data tim. Data tim ini kita ada berapa tim yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wildan tentang penambahan tim dan lain-lain. Lalu di bawahnya ada KA tim schedule. KA tim schedule ini dia untuk menampung jumlah schedule dari masing-masing tim. Jadi masing-masing tim ini punya schedule, bisa lebih dari satu schedule. Untuk relasi database-nya kita pakainya one to many. Lalu yang ketiga ada KA transaction schedule. KA transaction schedule ini fungsinya untuk menampung data transaksi user, data logging atau data record
pencatatan dia. Jadi fungsi table di KA transaction schedule ini adalah adalah table transaksi untuk user. Jadi semua data-data yang diambil ini kurang lebih data dari masing-masing table, terutama data-data unique table. Oke. Lalu yang keempat ada KA user. KA user itu untuk menyimpan user login. User login kayak yang tadi sudah di sudah dijelaskan oleh Mamet maupun oleh Ilman untuk loginnya. Lalu untuk KA user has team. KA user has team ini adalah penjelasan untuk user. User itu dia punya relasi sama tim yang mana? Apakah sama tim HRD yang tadi sudah ditambahkan, ataukah sama tim marketing, ataukah sama tim IT division, ataupun ya tim-tim yang lain. Jadi untuk menentukan user tersebut ada di tim mana, itu di table KA user has team. Oke. Nah, untuk itu sedikit penjelasan dari database-nya. Lalu kita masuk ke halaman programnya atau halaman sisi code-nya. Di sisi code ini diawali dari login Java ini. Login Java ini kita akan memanggil function di Java ini kita akan menjalankan halaman form login. Halaman form login ini itu ada di Java ini. Lalu kita isikan username, password. Untuk proses login itu kita ada di nama fungsinya button login action perform. Di sini cara di database-nya dia akan mengambil ke KA user yang sudah tadi dijelaskan. Kita untuk mengambil user. Lalu kita akan join ke KA user has team. Fungsinya adalah dia untuk dapetin nih yang user login ini punya tim siapa. Lalu setelah ke user has team, kita akan join ke tim. Jadi user yang bisa login adalah user yang sudah jelas punya tim. Ketika dia ada user tapi dia tidak punya tim, dia tidak bisa login. Karena di sini kita menggunakan inner join, bukan left join. Nah, ketika berhasil login, user tersebut kredensial yang akan kita simpan dalam satu kelas, yaitu kelas user ID, itu adalah KA user atau ID user, lalu ID tim, nama user, nama tim. Nah, untuk nama user, nama tim, ini kenapa kita simpan? Itu karena kita akan menampilkan di halaman user tadi. Ketika di halaman user, ada nama, ada divisi. Kita simpan di dalam situ. Lalu untuk user ID maupun tim ID, ini kita simpan. Kenapa? Karena setiap transaksi yang kita mau lakuin, seperti check-in dan check-out, itu memerlukan kita memerlukan user ID maupun tim ID. Oke, setelah itu, setelah berhasil login, ini kita ada penentuan nih, user tersebut itu apakah admin kah ataukah user. Untuk saat di kondisi seperti ini, di sini saya menentukan jika dia user ID-nya 1, maka dia dianggap sebagai admin. Maka yang akan ditampilkan adalah halaman admin. Tapi kalau dia bukan 1, dia akan menampilkan halaman home. Halaman home ini adalah halaman klien atau halaman user yang fungsinya hanya untuk login aja. Hanya untuk check in check out.
hanya untuk check in dan check out. Lalu untuk halaman admin seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wildan sama Pak Wirul, untuk halaman admin ini dia mencangkup untuk menambahkan tim maupun menambahkan schedule. Oke, kita masuk ke halaman admin. Kita masuk ke halaman home. Di home ini merupakan desainnya, desain home-nya. Lalu kita bisa lihat function-function apa aja sih yang digunain untuk melakukan absensi. Di sini untuk di halaman initial home-nya itu saya memanggil tiga function, yaitu set date home. Set date home ini saya ambil untuk menentukan tanggal, bulan, dan tahun yang ada di sebelah kanan atas. Lalu ada function record today. Function record today ini apa? Function record today ini yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah user ini sudah login atau belum sih, atau user ini tuh udah check in atau belum hari ini gitu. Karena ada kemungkinan di mana ketika dia sudah login lalu dia log out gitu, maka kita akan ketika dia login kembali yang akan ditampilkan oleh aplikasi itu bukan check in lagi tapi sudah check out. Nah, ini penentuannya ada di sini, get record today. Dia untuk ngecek apakah user ini hari ini sudah check in atau belum gitu. Makanya di sini kita akan mengambil ke table transaction schedule, karena transaksi check in dan check out user ada di dalam transaction schedule. Lalu yang kedua adalah initial absence. Initial absence itu fungsinya itu untuk kita mau tahu nih apakah dia itu hari ini punya schedule jam berapa dia masuk. Apakah dia untuk penentuan schedule-nya itu dia jam 7 kah? Karena penentuan KA schedule ini, KA tim schedule ini untuk menentukan apakah user ketika check out nanti, apakah user itu terlambat kah? Atau user tersebut itu early leave kah? Apakah dia keluar lebih awal? Itu ada parameter-parameter lagi. Maka di sini parameter yang saya ambil adalah parameter check in dia, check in dan check out. Karena kenapa saya kenapa nggak ngambil dari relasi? Karena sewaktu-waktu schedule bisa berubah. Maka data yang sudah ada ketika schedule berubah itu tidak akan terganggu. Karena kalau saya tidak buat schedule, kalau kita hanya relasiin aja, nggak kita catat, karena sewaktu-waktu jam schedule berubah, maka ketika kita mau lihat report sebelum-sebelumnya atau beberapa bulan atau beberapa tahun, itu datanya akan berantakan. Itu 3 function yang kita pakai untuk melakukan check-in di halaman aplikasi. Lalu di halaman admin ini kita blank kosong, yang hanya kita gunakan adalah menu. Sebenarnya terdapat 3 menu. Tapi untuk saat ini yang bisa kita demokan itu hanya 1 menu, yaitu menu tim. Menu tim yang tadi sudah dipresentasikan itu berisi 2 sub menu, yaitu tim dan schedule. Oke, untuk yang tim sendiri kita bisa lihat di sini untuk pengambilan database itu kita melakukan join ke 2 table. Kita hanya melakukan join ke 1 table, yaitu ke tim dan ke schedule. Tim schedule. Fungsinya apa? Fungsi kita join ke tim schedule ini untuk dapetin
jumlah angka schedule tadi. Jadi kita bisa tahu tuh di halaman tim tadi bahwa tim ini tuh sudah punya berapa schedule sih yang di-assign. 1 kah, 2 kah, atau 3 kah. Nah, itu kita join ke tim schedule. Lalu ada proses update. Kita mungkin ke proses insert dulu. Di proses insert ini kita hanya ke satu table, yaitu table KA. Ada berisi 4 parameter. Parameter tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wildan adalah nama, pengguna nama, lalu kedua ada working days, yang ketiga working hour, parameter keempat 1. Fungsi parameter keempat kenapa 1? Karena di sini dibuat parameter keempat adalah created by. Jadi untuk secara default kita created by itu adalah 1 atau user admin tadi. Untuk edit sendiri ini kita ada 4 parameter. Yaitu parameter pertama yang kita gunakan sebagai ketika ada perubahan pada nama. Lalu parameter kedua ini kayak yang tadi kita lakuin, yang tadi kita demokan, itu kita ada perubahan di working hour. Ketika ada tim ID tim, fungsinya apa? Fungsinya untuk kita mau tahu nih tim mana yang kita ubah. Maka yang unik dari tim itu adalah ID tim. Lalu di sini ada 2 respon, yang satu respon sukses ketika dia berhasil dan respon gagal. Violate data. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada schedule. Di schedule ini pun kita kurang lebih sama tim. Cuma bedanya pada saat di data table, di schedule ini kita hanya join, ya kebalikan dari tim sih. Kebalikan dari tim. Fungsinya apa? Kenapa kita join ke tim? Karena ketika kita lihat di database untuk penggunaan schedule ini kan dia tidak ada nama tim, dia cuma ada ID. Nah, ID inilah yang kita join ke table-nya tim. Fungsinya untuk dapetin nama. Oke. Di sini juga ada fungsi update, sama kurang lebih penjelasannya sama kayak di Teams. Kita ada 2-3 variabel. Lalu di insert kita ada sama kurang lebih ada 4 variabel, cuma yang beda adalah table yang kita tujunya. Di sini kita ada untuk name, kita ambil dari select kan karena tadi kita menggunakan select combo box. Oke, ya itu penjelasan teknikalnya dari kami yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang penggunaan, dan sekarang ini yang saya jelaskan adalah penjelasan secara teknikalnya, table apa aja yang digunakan, lalu flow-nya seperti apa, secara teknikal sudah saya jelaskan. Oke. Untuk aplikasi ini memang belum 100% sempurna. Belum 100% sempurna karena di sini kita sama-sama masih belajar dan masih harus mengenal bahasa pemrograman Java gitu. Karena mungkin kita mau berkreasi, mau sama-sama belajar bahasa Java. Karena keterbatasan kemampuan masing-masing dari kami untuk belajar bahasa Java, jadinya program yang saat ini kita tampilkan ini memang belum, dan mungkin jauh dari kata sempurna dari program kepegawaian atau ya dari program kepegawaian yang ada. Jadi yang hanya bisa kami tampilkan pada saat ini adalah
flow untuk check in dan check out, untuk menentukan dia kapan jam masuk dan kapan dia jam keluar. Gitu. Lalu dan penambahan tim atau penambahan divisi. Oke, itu. Ya, itu sekian dari saya tentang penjelasan teknikalnya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.